Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, coba Bapak mau ngetes dulu suara kalian. Semangat pagi. Oke, laki-lakinya kurang bersemangat. Coba Bapak minta kepalkan tangan kanannya. Tahu tangan kanan ya? Lalu kayak kepalkan tangan kalian. Lalu teriakkan di pagi ini dengan setingkat kencang. Semangat pagi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, hari ini kalau Pak Dimas sudah di kelas sudah pasti belajar kelancaran bahasa Indonesia. Silakan sebelum dilanjut ada KF untuk membaca doa terlebih dahulu agar hari ini kita mendapatkan keberkahan di pembelajaran. Silakan Pak. Kita membaca doa. Alhamdulillah. Baik, terima kasih untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita. Bapak akan memimpin teks Pancasila yang akan saya tulis. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih semua. Kita sudah membaca doa, kita sudah membacakan teks Pancasila. Selanjutnya Bapak akan mengisi presensi terlebih dahulu. Apa? Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Oh, sakit. Baik. Ada lagi? Ada ya? Ada lagi? Baik. Mari kita doakan semoga Wahyu diberikan kesehatan sehingga bisa kembali belajar bersama kalian. Amin. Nah, sebelum Bapak lanjutkan materi kita hari ini, materi pembelajaran hari ini, coba Bapak mau mengetes ingatan kalian. Masih ingat pelajaran kita di minggu kemarin tentang apa? Apa? Ya, di minggu kemarin. Apa? Oke, betul, terima kasih. Ya, di minggu kemarin kita belajar tentang teks eksposisi. Nah, sebelum lanjut juga Bapak mau bertanya ke kalian, siapa di sini yang pernah nonton Facebooker? Tahu Facebooker? Yang di RTP itu. Siapa di sini yang pernah menonton Opera Panjapa? Tahu ya? Kalau pernah menonton ini talk show? Pernah? Lapor Pak? Pernah? Terus di sini siapa yang pernah nonton stand up comedy? Atau mungkin pernah tidak kalian melihat apa ya? Kalau di kita itu bodor ya, cerita bodor. Pernah? Yang lucu? Nah, mungkin hari ini juga kita akan membahas tentang itu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks anekdot. Sebelumnya ada yang pernah belajar tentang teks anekdot? Ada yang tahu?
Silakan laki-lakinya, perempuannya pernah mendengar teks anekdot? Pernah? Nah, hari ini kalau misalkan tidak ada, Bapak akan kita hari ini kita akan belajar tentang teks anekdot. Kalian fokus ya. Oke, di sini coba Bapak mau cek konsentrasi kalian terlebih dahulu sebelum lanjut. Kalau Bapak menepuk tangan satu kali, kalian tepuk tangan dua kali. Kalau Bapak menepuk tangan dua kali, kalian tepuk tangannya satu kali. Coba tes ya. Ya, tes konsentrasi. Siap-siap semua. Coba. Oke, kompak. Oke, tepuk tangan bukan semua. Dan pada hari ini kalian sudah sangat berkonsentrasi dan Bapak melihat dari dalam wajah kalian mempunyai semangat yang tinggi. Siapa di sini yang sudah yang pagi itu minta doa kepada orang tuanya? Siapa di sini? Coba angkat tangan. Ada? Yang waktu pagi bicara ke orang tuanya, Ibu, Bapak, doakan saya ada menjadi orang sukses. Ada? Ada? Ada tidak? Ada ya? Ya, Bapak ingatkan kembali ke kalian seperti biasa. Ketika kalian sudah belajar, mohon minta doanya ke orang tua agar ya apa yang kalian lakukan itu mendapatkan keberkahan. Coba silakan kalian berdiri terlebih dahulu. Bapak mau periksa kerapian terlebih dahulu. Silakan berdiri. Silakan berdiri semua. Berdiri. Ya lagi, berdiri lagi. Oke. Silakan rapikan bajunya dimasukkan ya. Nah, kalau misalkan yang merasa sudah rapi, silakan duduk kembali. Oke, disiapkan alat tulisnya. Pergi bukunya. Siapkan bukunya. Siapkan bukunya ya, kartunya simpan terlebih dahulu. Nah, Bapak akan melanjutkan pembelajaran. Ya, kita masuk kepada pembelajaran. Bapak akan memperlihatkan ke kalian PowerPoint. 1, 2, 3. Lihat jelas ya. Kita akan belajar apa hari ini? Tentang teks anekdot ya. Mohon diperhatikan. Nah, sebelum lanjut ke materi, di sini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Jadi ini adalah keterampilan kemampuan yang harus kalian peroleh ketika pembelajaran teks anekdot ini berlangsung. Nah, pertama menganalisis, ini kompetensi dasarnya ya, menganalisis teks anekdot dari aspek makna tersirat, mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot baik tulisan maupun tulisan. Nah, sini. Oke. Mendata pokok-pokok isi teks anekdot. Ini ada IPK-nya, indikator pencapaian kompetensi. Kalian mendata pokok-pokok isi anekdot. Yang kedua, mengidentifikasi kelucuan dan kritik dalam anekdot, membandingkan anekdot dengan humor, menyusun teks anekdot dengan memerhatikan makna tersirat. Yang terakhir, silakan kami baca. Menyusun kembali anekdot dalam bentuk percakapan. Oke, terima kasih. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu, silakan perempuan Aam, silakan baca yang pertama. Peserta didik melalui kegiatan menganalisis dapat menulis pokok-pokok isi anekdot dengan cermat. Oke, selanjutnya Pan, baca yang kedua. Kita. Peserta didik melalui kegiatan membaca dapat mengidentifikasi kelucuan anekdot dengan kritik. Baik, terima kasih. Nah, terakhir, peserta didik melalui kegiatan membandingkan dapat menemukan perbedaan anekdot dan humor. Jadi pada pembelajaran hari ini tujuannya itu, jadi kalian bisa, karena teks anekdot ini mempunyai makna tersirat, kalian bisa memahami pokok-pokok isinya tentang apa. Yang kedua, yaitu kalian bisa mengidentifikasi kelucuan dari teks anekdot itu di bagian mananya. Yang terakhir, kalian bisa membandingkan mana yang anekdot, mana yang hanya sekedar humor. Oke, perhatikan layar depan. Bapak
Bapak minta kalian untuk meneriakan. Jadi Bapak akan bertanya soal warna. Di sini tidak ada yang buta warna kan? Apa ada yang buta warna? Nggak ada ya? Kalian normal semua ya. Nah, Bapak akan cek warna. Silahkan kalian teriakan sekencang-kencangnya. Warna apa? Hehe. Warna apa? Warna apa? Oke. Warna apa? Oke, Bapak mau cek satu persatu barisan. Barisan sebelah sini, sebelah kiri Bapak yang di pojok. Warna apa? Selanjutnya, kita coba sendiri yang jawab. Coba jawab kompak ya. Warna apa? Oke, ini lanjut. Oke, yang di pojok yang sini warna apa? Yang pojok. Oke, ya kalian masih bisa berkonsentrasi, tidak terjebak ya dengan tulisan di depan karena yang mau tanyakan itu warna apa. Nah, selanjutnya silakan disiapkan alat tulisnya. Disiapkan alat tulisnya. Sudah disiapkan? Disiapkan alat tulisnya. Sudah? Disiapkan alat tulisnya. Siapkan. Ini Adi buku Bapak di belakang. Ya. Silakan kalian Bapak sambil Bapak menjelaskan, silakan kalian juga mencatat apa yang Bapak jelaskan. Nah, ini tentang teori-teori dasar tentang teks anekdot. Mungkin kalian bertanya-tanya, Pak, apa sih yang dimaksud dengan teks anekdot? Kira begitu ya, yang ada dalam pikiran kalian. Nah, ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia ada banyak teks yang akan dipelajari. Salah satunya adalah teks anekdot. Teks anekdot dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ketika membaca buku pelajaran atau teks anekdot bermanfaat bagi kita untuk mendapatkan hiburan. Nah, berdasarkan penjelasan di atas dapat disebutkan bahwa teks anekdot adalah sebuah cerita singkat dan lucu atau menarik yang mungkin menggambarkan kejadian atau yang sebenarnya. Anekdot selalu disajikan berdasarkan pada kejadian nyata. Anekdot digunakan sebagai kritikan, tetapi tidak secara langsung ataupun kasar. Bisa pahami ya? Jadi teks anekdot itu adalah cerita singkat yang lucu. Akan tetapi teks anekdot ini ya disajikan tidak hanya sekedar hiburan, tetapi juga bagian dari kritikan. Nanti Bapak akan berikan contohnya. Nah, dalam teks anekdot ya, silakan mungkin kalian tulis poin-poin pentingnya ya. Selanjutnya yaitu di dalam teks anekdot itu ada yang namanya struktur, yaitu susunan teksnya. Nah, muncul ya. Pertama di dalam struktur teks anekdot itu pertama ada apa? Oke, silakan Sukron. Apa yang dimaksud dengan abstraksi? Silakan. Abstraksi adalah Oke, terima kasih Sukron. Tadi teman kalian, nah Sukron sudah menyampaikan bahwa abstraksi kita di awal beradab dengan fungsi untuk menggambarkan mengenai teks tersebut secara umum agar pembaca dapat membayangkan. Yang kedua ada apa? Sabit. Yang kedua ada apa? Ya, coba silakan menurut baca apa itu orientasi. Orientasi merupakan awal kejadian cerita atau juga bagian yang menjelaskan latar belakang maka peristiwa utama dan cerita dapat terjadi. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang ketiga, Gina. Coba bacakan penjelasannya seperti apa? Reaksi berhubungan besar dalam struktur krisis. Baik, selanjutnya ada apa? Ayo. Ada seperti penutur Krisis apa reaksi? Silakan coba. Ya, apa itu? berhubungan besar dalam struktur krisis. Reaksi adalah
masing-masing. Nah, terakhir itu ada yang namanya koda. Koda seperti bentuk struktur teks anekdot. Yang terakhir yang koda merupakan bagian penduduk cerita dalam teks tersebut. Jadi ada berapa? Ada abstraksi, ada orientasi, ada krisis, ada reaksi, dan ada koda. Ada berapa? Ada 5 struktur teks anekdot. Ya, silakan kalian baca-baca, silakan ditulis juga poin-poin pentingnya ya. Tuh. Ini ada abstraksi, ada orientasi, ada krisis, ada reaksi, ada koda. Ada ditanyakan? Kalau tidak ada, Bapak akan lanjut. Selanjutnya tidak ada. Baik, Bapak lanjut ya. Oke, ciri-ciri teks anekdot berupa teks yang mendekati perumpamaan. Jadi tidak dijelaskan secara tersurat, tapi dijelaskan secara tersurat. Nah, ini penjelasannya. Menampilkan tokoh-tokoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari atau juga orang penting. Nah, biasanya di dalam teks anekdot itu karena berisi sindiran biasanya berkisah tentang pejabat yang koruptor, pejabat yang rakus, atau orang-orang yang sudah serakah segala macam. Nah, selanjutnya ada memiliki sifat humoris, lucu, menggelitik, dan berbau lelucon, tapi menyindir. Seperti di awal menjelaskan bahwa teks anekdot itu adalah teks yang cerita singkat yang lucu, tapi menyindir. Terselip kritikan atau tujuan. Jadi di dalam teks anekdot selalu mempunyai tujuan. Nah, ini kaidah pembahasannya. Teks anekdot pertama memakai pertanyaan dengan keterampilan bahasa yang kreatif dan efektif atau retorik. Menulis sesuai struktur, yaitu diawali bagian abstrak dan diakhiri dengan koda. Ada yang mau bantu membacakan? Coba ini silakan. Tajuknya apa? Menyatakan apa? Apa? Baik, selanjutnya dibacakan oleh Mbak Edi. Silakan Mbak Edi. Apa? Selanjutnya apa? Mbak Edi terus Mulyana. Memakai kata keterangan waktu lampau. Betul, selanjutnya memakai kata pengikat atau kata kerja, memakai kalimat yang berbau perintah, dibuat secara berurut dan kronologis supaya ceritanya itu jelas bagaimana isinya. Nah, selanjutnya Bapak lanjut yaitu pokok-pokok teks anekdot. Di sini ada penokohan, ada peristiwa atau kejadian atau konflik, ada latar dan mempunyai sifat humor. Ini ingat, silakan bisa ditulis pokok-pokok, silakan ditulis ya pokok-pokok dalam teks anekdot. Pertama yaitu penokohan, merupakan sebuah cara pengarang meletakkan tokoh yang bersifat humor dalam sebuah teks anekdot. Bisa disebut juga sebagai karakteristik tokoh maupun yang satu tokoh yang akan menonjol dalam sebuah anekdot. Jadi di dalam teks anekdot ada tokoh yang mempunyai karakternya yang jelas. Selanjutnya ada peristiwa, ada kejadian di dalam teks anekdot tersebut. Pertama, merupakan sebuah sorotan penting akan kejadian pada sebuah bacaan anekdot. Kejadian ini akan terdapat pada sebuah bagian teks anekdot seperti bagian abstraksi, orientasi, klimaks, konflik, dan reaksi. Selanjutnya ada latar. Latar merupakan susunan teks dalam sebuah bacaan baik anekdot, teks anekdot baik alur maju, alur mundur maupun campuran yang terdapat di dalamnya. Ini pokok-pokoknya dalam teks anekdot ada satu yang namanya sifat humor. Sifat humor yang harus ada dalam teks anekdot. Sifat ini bisa sebagai tingkah laku, kecerobohan, tujuan, kekonyolan, kejengkelan maupun kebodohan. Nah, dalam teks anekdot itu ada dua ya. Ada dua, ada yang namanya makna tersurat dan ada makna tersirat. Nah, kalau makna
secara langsung. Kalau makna tersurat. Di sini sementara di dalam teks anekdot itu adalah makna tersirat, yaitu kurang lebihnya makna tersirat adalah makna yang tersembunyi. Ini dijelaskan, makna tersirat adalah makna yang tidak disampaikan secara terbuka dari teks. Jadi pembaca harus membaca keseluruhan sebuah teks untuk menemukan makna tersiratnya. Ya, jadi di dalam teks anekdot itu kalian tidak harus membaca secara teliti supaya bisa mengambil makna di dalam teks tersebut. Oke, contoh teks anekdot. Siapa yang mau membacakan ini? Ada yang mau membacakan ini? Silakan. Mungkin perempuan, pikir ya. Silakan bacakan. Terlihat ya itu. Silakan coba. Ini contoh anekdot yang berjudul dosen yang juga menjadi pejabat. Silakan. Tahu dosen ya? Dosen adalah pendidik di perguruan tinggi atau di kuliahan. Silakan. Dosen yang juga menjadi pejabat. Menanti sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Tono, saya heran dosen ilmu politik. Kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Udin, mungkin saja diperhatikan. Tono, ya udah tahu sebabnya. Udin, barangkali saja beliau capek atau waktunya tidak mau berdiri. Tono, bukan itu sebabnya. Sebab dia juga seorang pejabat. Udin, loh apa hubungannya? Tono, ya kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Tanda. Coba ada yang bisa mengambil makna tersirat? Silakan. Ada yang bisa mengambil makna tersirat dari contoh cerita ini? Ada yang bisa mengambil contoh ataupun mengambil makna? Ada? Silakan. Tidak? Kira-kira apa makna tersiratnya? Pagi Gina? Al-Hadi, coba ini contoh dari teks anekdot. Tadi teman kalian pikir ya, nggak pikir ya, sudah menjelaskan dan sudah membacakan cerita ini. Dosen yang juga menjadi pejabat di kantin sebuah universitas. Udin dan Tono, dua orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Tono, saya heran, dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk tidak pernah berdiri. Udin, begitu saja diperhatikan sini. Kata Tono, ya, Udin tahu sebabnya. Udin, barangkali beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Tono, bukan itu sebabnya dia. Sebab dia juga seorang pejabat. Udin, loh apa hubungannya? Kata Tono, ya, kalau dia berdiri takut kursinya diduduki oleh orang lain. Jadi apa makna tersiratnya? Silakan, ada yang mau menjelaskan? Apaan? Badru? In? Apa in? Makna tersiratnya in? Menurut in? Bin? Ada yang bisa menjelaskan? Jadi lihat di sini. Apa yang diucapkan oleh Tono? Bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Di sini, kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki. Ya, jadi ini bentuk kritikan bagi seorang pejabat yang gila terhadap kedudukannya. Ini merupakan kritikan kepada para pejabat yang kalau pesta demokrasi contohnya ya, mereka berebut kursi jabatan, dan mereka akan menggunakan segala kemampuannya agar jabatan mereka tidak diambil oleh orang lain. Bisa paham ya? Ini merupakan contoh dari teks anekdot. Kalau misalkan Udin kayaknya orangnya positif ya, barangkali capek mungkin, tapi karena Tono tidak begitu dia itu seorang pejabat. Tadi apa teks anekdot itu? Berisi tentang kritikan. Nah ini kritikan terhadap pejabat.
Bisa dipahami ya, yang gila akan jabatannya, yang tidak membiarkan siapapun yang tidak membiarkan siapapun untuk merebut jabatannya. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Ini teks anekdot, tolong perhatikan. Nah, di sini ada contoh humor. Ini judulnya Surat Cinta Tukang Buah-buahan kepada Tukang Sayur. Ada yang bisa mau membacakan? Siapa? Ada, silakan. Mau membacakan dia sebagai tukang sayur, silakan kita. Surat tukang buah pada tukang sayur, wajahmu memang manis, sifatmu juga melankolis, tapi hatiku nanas karena cemburu. Terasa susah nafasku, hatiku anggur lebur. Ini delima dalam hidupku, memang itu salah. Jarang apel di malam minggu. Ya Tuhan, aku mohon bimbingmu. Kalau memang perpisahan ini yang terbaik untukmu, maka kau bahagia dengan pria lain. Mohon Allah. Dari Durianto. Membalas tentang membalas tentang suratmu itu brokoli sudah kubilang. Jangan tiap datang rambutmu selalu kucai, jagungmu tak pernah dicukur. Disuruh datang malam minggu, nomornya hari lampu. Ditambah kondisi keuanganmu makin hari makin parah. Kalau mau telepon aku mestinya wortel. Terus teror saja. Terus teror saja. Cintaku padamu sudah amat longgar. Jangankan kamu, aku lagi. Aku mau hidup selain capek deh. Nah itu merupakan contoh humor ya, yang judulnya Surat Cinta Tukang Buah-buahan kepada Tukang Sayur ya. Jadi ini menceritakan percintaan ya, kisah cinta antara tukang sayur dan tukang buah-buahan, yang mereka ketika menulis suratnya itu menuliskan tentang apa saja yang ada di kehidupan mereka. Contoh, surat tukang buah kepada tukang sayur, wajahmu memang manis. Itu maksudnya apa? Manis. Terus sifatmu juga melankolis. Itu melankolis. Terus hatiku nanas. Ya, karena cemburu. Terus terasa sirsak nafasku, hatiku anggur. Jadi maksudnya terasa sesak nafasku, hatiku hancur lembur. Kira-kira begitu ya, menggunakan bahasa-bahasa. Kalau misalkan contohnya tukang kamar ban, cintaku membedah karena tapamu menusuk hatiku. Nah itu ya, gitu. Tapi walaupun seperti itu, aku akan selalu memasangkan tambal dalam hatimu. Misalkan gitu ya. Dan jangan lupa kita harus terus menambah angin agar kita itu ada. Gitu. Itu kalau kurang tambal, begitu ya. Nah, ini kira-kira itu seperti itu. Nah, lanjut. Siap. Setelah membaca humor tersebut, yang udah pertanyaan berikut ini. Coba, silakan mau jawab dari mana? Apakah ide cerita diangkat dari kejadian nyata? Ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Kira-kira coba nih, Bapak nanya ke kalian. Satu saja nih pertanyaan. Apakah ide cerita yang diangkat dari humor tersebut merupakan berdasarkan kenyataan? Silakan. Silakan. Kenapa? Tuh, terima kasih Bapak Al sudah membantu. Terus ya, nah, perbedaan salah satu perbedaan cerita anekdot dan cerita humor itu terletak pada satu. Kalau cerita anekdot itu biasanya berdasarkan terinspirasi dari kisah nyata. Kalau misalkan humor itu berupa rekalaan. Terima kasih. Nah, lanjut ya. Semangat. Nah, sekarang Bapak akan membagikan gambar, ya, membagikan gambar. Silakan Bapak minta kalian untuk memahami dari teks dari gambar tersebut. Ya, tahu gambar ini ya? Itu gambar lucu ya. Tahu ini siapa?
Ini viral di tahun 2019. Ini Nur Hadi namanya, Nur Hadi Aldo singkat itu loh. Nah ini silakan sebagai capres pilihan saya tidak bisa berjanji, kita tidak bisa aja dulu. Siapa tahu cocok. Ini merupakan sindiran kepada apa ya, para pejabat yang mau jadi presiden, contoh ya, bupati segala macam, DPR segala macam, itu biasanya umbar janji dulu. Tapi kata Nur Hadi, saya nggak mau janji lah, berani aja dulu, kiranya cocok. Nah itu ya. Nih, nah, ini siapa yang merasa ini, coba bendahara kelas ya, silakan yuk, gimana? Nah yuk, bener nggak kejadiannya ini? Bener ya? Siapa orangnya? Ada nggak? Oke, malu ya. Nah ini katanya nggak ada duit buat bayar uang kas. Kok bisa jadi hari ini beli kudu? Ya, gitu. Ya. Nah, selanjutnya nih, ruang tidur baru, gedung baru DPR. Ada yang bisa memahami ini? Nah, hukum Indonesia kepada penguasa. Tapi di bawah hukum Indonesia kepada rakyat jelata. Perhatikan dulu. Nah, ini tadi sudah mau menjelaskan. Ada yang bisa menjelaskan ini? Ada yang bisa menjelaskan ini? Silakan silakan. Maksudnya apa? Makna tersiratnya apa? Ini makna tersiratnya apa? Ada yang tahu? Ya itu nih. Ini makna tersiratnya menyindir kepada teman satu kelas yang ketika ditagih uang kas tapi nggak punya uang. Jelas ya. Contoh aja. Contoh ini kan. Sutron, mana bayar uang kas? Pasang muka pelas. Gak makan. Kurus. Ini juga baru sakit. Tapi tiba-tiba dia jajan di warung. Nah itu ya, itu kritik bagi yang seperti itu. Nah selanjutnya ini gedung baru DPR, ruang tidur baru ya, 1,6 triliun. Ada yang tahu maksudnya apa dari gambaran meme ini? Ada yang tahu? Maksud dari gambar ini adalah gedung baru DPRD. Ini kritik terhadap DPR yang akan membangun gedung baru senilai 1,6 triliun. Nah gitu. Nih, ini yang mungkin gampang. Coba mau ditunjuk apa mau mengatakan? Silakan. Siapa yang mau menjelaskan? Al? Silakan Al. Maksudnya apa? Coba. Latihan untuk. Coba ini apa maksudnya? Nah, coba Al. Diperhatikan. Maksudnya apa? Ini siapa? Ini tokoh kartunya apa? Namanya siapa? Vicky Dimos ya. Ini yang satu Rizak, yang satu peker badannya kayak bapak ya. Six pack itu juga. Nah, hukum Indonesia kepada penguasa. Hukum Indonesia kepada rakyat jelata. Maksudnya apa? Kalau hukum itu sudah menjerat orang-orang besar, itu dia ciut. Tapi kalau misalkan hukum itu kepada rakyat jelata, orang miskin segala macam, kamu melanggar hukum, penjara. Jadi kalau bahasanya itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini merupakan sindiran kepada hukum yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya Bapak minta kalian untuk membagi kelompok, karena di sini ada LKPD, ada lembar kerja peserta didik, ya. Bapak nanti minta kalian untuk membagi 4 kelompok. Ya, Bapak minta kalian membagi 4 kelompok. Setelah itu kalian duduknya dirapikan ya, dan buat kelompok, duduk di kelompok masing-masing. Satu kelompoknya ada berapa orang, Pak? Karena di sini ada, dan nanti disesuaikan dengan kalian. Ada yang mungkin ada 4 orang dan juga ada yang 5 orang. Paham ya? Pak, bagaimana cara pembagiannya? Nah, mau di kelompok sendiri apa dihitung oleh Bapak? Apa diacak? Diacak aja ya? Apa diacak? Nanti kalian menghitung angka. Misalkan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 gitu ya. 1, 2,
2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Bisa dipahami? Silakan dimulai dari perempuan. Atau gitu. 1, 2, 3, 4, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 1. Oke. Yang kebagian nomor 1 di angka 1 silakan ajukan tangan. Oke, 1, pada 1. 2, angkat tangan. 2, 3, angkat tangan. 4, 5. Nggak ada. Silakan kalian di setting, diatur waktu menyanya sesuai kelompok masing-masing. Ini masing ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan dihitungkan ke 20. Kalian sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. 4 digabung di settingan kelompok. Dia gimana kali ini? Nyala kamera. Duduk pada kelompok yang masing-masing. Ini kalian di sini. Ya. Itu duduk di kelompok ya. Ayo. Ya. Nah, nanti silakan diperhatikan di lembar LKPD-nya. Di LKPD ini silakan dilihat. Nanti kalian baca terlebih dahulu tentang judulnya apa, judul anekdotnya. Cara keledai membaca buku. Oke. Nah, setelah itu kalian isi di belakangnya. Ke sini. Siapa
yang diceritakan dalam anekdot tersebut. Yang kedua, masalah apa yang diceritakan dalam anekdot tersebut. Tentukan unsur humor dalam teks anekdot tersebut. Yang ketiga, tentukan makna yang tersirat dalam teks anekdot tersebut. Selanjutnya, tentukan makna yang tersirat dalam anekdot tersebut. Yang kelima, mengapa cerita lucu tersebut disebut anekdot, ya. Di belakang, nah itu ada kolom. Kalian harus bisa membuat menjelaskan perbedaan dan persamaan. Di sini ada ide cerita, ada isi, ada fungsi komunikasi, dan ada makna tersirat. Ya, nanti kalian isinya ide cerita dalam humor itu seperti apa, isinya seperti apa, dan makna tersiratnya seperti apa. Tinggal 3 saja dikerjakan, ya. Pahami? Bisa dipahami? Ide cerita di dalam humor dan anekdot itu seperti apa, isinya itu seperti apa, makna tersiratnya seperti apa. Nah, di bawah ada kolom persamaan teks anekdot dan humor. Bisa dipahami? Nanti setelah kalian selesai mengerjakan, masing-masing kelompok ke depan untuk mempresentasikan. Bisa dipahami ya? Kelompok 1 mana? Terima tangan. Kelompok 1. Yo, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Bapak ucapkan selamat mengerjakan. Bila ada yang kurang dipahami, silakan boleh tanyakan ke Bapak. Maka selamat mengerjakan. Ya, dikerjakan di sini. Jangan lupa tulis nama-namanya. Silakan bisa dikerjakan. Ya, suara silakan. Nanya Pak, Silakan. ini jawabannya tulis di mana? Di kertas ini biar KPD-nya langsung. Ya, jangan lupa tulis nomornya. Berapa gitu? Silakan dikerjakan ya. Ini tentukan siapa ketua kelompoknya. Tentukan siapa ketua kelompoknya. Silakan. Ini bagi-bagi tugas ya. Silakan. Kalau tadi kalian mau memperhatikan Bapak menyampaikan materi tentang perbedaan, pasti kalian sudah bisa menjawab. Coba dibaca di depan, ada kata apa? Ya, semangat saya bisa mengerjakan. Ya. Jadi kalau sudah selesai, nanti kalian presentasi ke depan ya. Jawab kerjasama. Jika ada yang ingin menanyakan, silakan tanyakan. Tapi jangan menanyakan jawabannya ya. Jadi itu untuk isi ya. Isi itu biasanya di dalam teks anekdot itu mengisahkan tentang apa?
ya berkaitan tentang apa. Kalau misalkan humor itu juga berkaitan tentang apa isinya itu ya. Kebanyakan ya. Cara keledai membaca buku. Alkisah Timur Leng menghadiri Nasruddin seorang keledai. Nasruddin menerima dengan senang hati, tetapi Timur Leng memberi syarat. Ajari dahulu keledai itu membaca. 2 minggu setelah sekarang, datanglah kembali kemari. Dan kita lihat apa yang terjadi. Nasruddin berlalu sampai menuntut keledai itu. Ia memikirkan apa yang akan diperbuat. Jika dapat mengajari keledai itu membaca, tentu ia akan menerima hadiah. Namun jika tidak, hukuman pasti akan diterima kepadanya. 2 minggu kemudian ia kembali ke istana. Tanpa banyak bicara, Timur Leng menunjuk ke sebuah buku besar agar Nasruddin segera mempraktikkan apa yang telah ia lakukan. Nasruddin lalu menggiring keledainya menghadap ke arah buku tersebut dan membuka sablonnya. Si keledai menatap buku itu dan ajaib. Tak lama kemudian si keledai mulai membuka-buka buku itu dengan lidahnya. Terus menerus, lembar demi lembar hingga ke halaman terakhir. Setelah itu, keledai menatap Nasruddin seolah berkata ia telah membaca seluruh isi bukunya. Demikianlah kata Nasruddin. Keledai itu sudah membaca semua lembaran buku. Timur Leng merasa ada yang tidak beres dan mulai menginterogasi. Bagaimana cara mengajari dia membaca? Nasruddin berkisah, sesampainya di rumah, aku siapkan lembaran-lembaran besar dari buku dan aku sisipkan biji-biji gandum di dalamnya. Keledai itu harus belajar membalik-balik halaman untuk makan biji-biji itu. Kalau tidak ditemukan biji gandumnya, ia harus kembalikan halaman berikutnya. Dan itu ia lakukan terus sampai ia berlatih membalik-balik halaman buku itu. Tapi bukankah ia tidak mengerti apa yang dibacanya? Tukar Timur Leng. Nasruddin menjawab, memang demikianlah cara keledai membaca, hanya membalik-balik halaman tanpa mengerti isinya. Jadi kalau kita juga membuka buku tanpa mengerti isinya, berarti kita sebodoh keledai, bukan? Kata Nasruddin dengan bumi serius. Kan ingat yang dibaca. Ya, Bapak sudah membacakan. Ini siapa tokohnya? Silakan isi. Berkisah tentang apa? Silakan isi. Dan makna tersiratnya apa? Tadi sudah jelas di bagian akhir cerita itu merupakan bagian dari makna tersirat yang harus kalian pahami. Bapak pernah mendengar satu cerita dari seorang narasumber ya di salah satu channel. Itu berkisah tentang Mahatma Gandhi, tokoh dari India. Jadi ada seorang ibu yang datang ke Mahatma Gandhi yang menginginkan agar anaknya tidak mengonsumsi garam. Ya, kurang lebih seperti ini. Mahatma Gandhi, tolong bantu saya agar anak saya tidak memakan garam. Soalnya saya sudah sering sekali memberi nasihat agar tidak mengonsumsi garam. Akan tetapi dia terus-menerus memakan garam. Jawab Mahatma Gandhi, silakan ibu nanti ke sini 1 minggu lagi. Nah, kurang lebih singkat cerita, 1 minggu kemudian ibu dan anaknya kembali ke tempat Mahatma Gandhi. Ketika Mahatma Gandhi hanya memberikan satu kali saran, nah, kamu jangan makan garam. Apa yang terjadi? Anak tersebut nurut. Ibunya heran, kok bisa anaknya nurut? Padahal
cuma satu kali diberitahu. Ternyata selama 1 minggu Mahatma Gandhi itu tidak memakan garam. Jadi untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan itu harus dicontohkan terlebih dahulu. Seperti misalkan jangan buang sampah sembarangan, tapi ternyata orang yang memberitahunya itu suka buang sampah sembarangan. Kalian jangan pernah menghina orang lain, ternyata orang yang memberitahu itu suka menghina, maka tidak diikuti. Makanya dari cerita tersebut makna tersiratnya apa? Ketika kita ingin menanamkan nilai kebaikan itu harus terlebih dahulu kita yang mengawali memberi contoh. Nah, termasuk di dalam cerita tersebut kira-kira apa makna tersiratnya? Ini kelompok berapa? Kelompok 4. Nanti siapa yang mau presentasi silahkan. Ini nanti siapa yang mau presentasi silahkan. Ini kalau siapa nanti yang presentasi. Kalau siapa nanti siapa yang presentasi. Ya, kalian harus belajar menemukan dari makna tersirat. Ya, coba silakan. Jawab kerjasama, jangan saling mengandalkan. Siapa yang diceritakan dalam anekdot tersebut berarti ini menuju kepada tokoh. Masalah apa yang diceritakan berarti ini menuju kepada konflik. Permasalahan apa yang sedang dibahas di dalam buku itu. Ya. Sini tentukan unsur humor berarti di cerita tersebut bagian mana yang ada lucunya gitu. Yang keempat, tentukan makna tersirat di dalam teks tersebut. Nah, makna tersembunyinya apa dari cerita ini? Yang kelima, mengapa cerita tersebut disebut anekdot? Ya, jadi cerita yang di LKPD yang kalian pegang itu kenapa disebut sebagai anekdot bukan cerita humor? Karena ada unsur apanya? Nah, ya. Yuk, apa? Pokok utama.
dijawab sama. Jadi jika sudah kalian sini aja. Iya. Muat nggak sih? Muat dong. Kalau misalkan nggak muat, sudah siap kan? Dan kerjakannya di sini ya untuk ya ini. Terus sudah disiapkan formulanya Bapak. Lihat di LKPD yang sudah Bapak sampaikan ke kalian. Jawab pertanyaan sesuai dengan LKPD yang ada di sini ya. Di kolomnya. Ya kan? Apa? Nah, ini cerita itu awal mula pengarang tersebut membuat cerita itu terinspirasi dari mana? Sudah pahami? Kalau misalkan tadi kan udah, kalau anekdot itu, kalau humor itu bersumber dari, nah itu betul. Berarti idenya itu berasal dari rekaan, imajinasi. Tapi kalau misalkan anekdot berasal dari itu, ya. Ini ya. Pan, jika sudah selesai yang ini ya, yang LKPD dulunya cara keledai membaca buku, silakan kita lanjut ke LKPD selanjutnya, yaitu tentang membandingkan apa perbedaan humor dan anekdot dan juga persamaannya. Ya, kalau persamaan kan ada di bawah tuh.
sama satu lagi ya. Tadi dalam struktur teks anekdot itu ada berapa? Ada 5 ya. Nah, tinggal tugas selanjutnya kalian kalian lihat baik-baik teksnya, teks anekdot dari teks anekdotnya. Setelah itu kalian tandai mana yang bagian abstraksi, mana yang bagian dari krisis, dari reaksi, mana yang bagian dari kode dan sebagainya. Ya, tandai. Ya, jadi pahami. Setelah kalian sudah selesai, tugas terakhir itu kalian tandai bagian mana saja yang termasuk abstraksi dan sebagainya, orientasi dan sebagainya. Tinggal setelah itu kalian tandai bagian mana saja yang termasuk bagian dari abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Ya, kan di depan sudah Bapak tampilkan kembali layar tentang strukturnya. Ini maksudnya isi di sini gimana? Yang mana? Yang teks. Perbedaannya? Iya. Apa yang dikerjakan? Ya, isi. Jadi di dalam teks ya, di dalam teks humor itu biasanya berceritakan tentang apa? Mengisahkan tentang apa? Berkaitan dengan hal-hal umum kah? Ataupun hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat kah? Terus di anekdot itu biasanya isi teks anekdot itu dari beberapa contoh yang sudah Bapak sampaikan itu biasanya berisi tentang apa? Jadi di penjelasannya itu tentang isi ceritanya itu berkaitan tentang apa? Gitu ya. Ada yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, ada yang berkaitan yang berisikan tentang para pejabat, gitu. Gitu ya, bisa dipahami ya. Ada yang misalkan tentang pikiran remaja dan kegiatan. Jika nanti kalian sudah selesai semua, jika kalian nantinya sudah selesai semua untuk mengerjakan LKPD-nya, nanti Bapak akan membuat ini, kalau kalian lihat pasti ini seperti arisan ya. Jadi ada arisan, tapi arisan ini tidak mendapatkan uang. Yang keluar nama kelompoknya dia dari buat presentasi bersama. Satu orang perwakilan kelompok. Ya, silakan kalian nanti musyawarahkan siapa yang mau ke depan. Jangan sampai saling tunjuk. Udah kamu aja, ini nggak mau kayaknya nggak maju.
coba kalau misalkan sudah selesai diperiksa kembali. Ini sudah di mana bagian-bagiannya, bagian mana ini sampai mana abstraksinya, orientasinya dari ini ke bawah orientasi. Ini bagian apa? Apa? Kendai ya. Tuh. Coba silakan. Ini soalnya yang depan gimana? Coba katakan. Ya, karena di dalam kerja kelompok itu yang paling penting adalah kerja sama-sama kerja. Jangan saling mengandalkan. Nanti karena kalian SMK, ketika kalian sudah masuk ke dunia kerja, maka nilai-nilai kerja sama inilah yang menjadi hal yang sangat penting dalam dunia kerja. Bapak sangat melihatnya, kalian sangat bersemangat sekali nih mengerjakan tugasnya.
pagi. Ya silakan, jangan lama ya. Baik, sudah ya. Ya, sekarang silakan satu orang perwakilan kelompoknya masing-masing untuk ke depan. Kita akan melaksanakan arisan. Silakan perwakilan kelompok 1 depan, 2, 3 depan. Kita akan melaksanakan arisan. Kelompok 1 depan. Silakan depan. Depan. Simpan dulu, disimpan dulu. KPD nya di bawah ya. Kelompok 2 mana nih kelompok 2? Perwakilan kelompok 2 depan. Perwakilan siapa? Simpan KPD nya disimpan. KPD nya disimpan, perwakilan kelompok masing-masing ke depan. Untuk menentukan siapa kelompok yang duluan untuk presentasi. Silakan sini. Oh, mulai dah. Ini baris, ini depan, awas kalau. Ini awas kalau. Tengah. Nih, di sini, baris. Iya. Taruh yang buka. Silakan dibuka. Berarti yang pertama adalah kelompok 1 yang tampil pertama. Terus berapa? Berarti kelompok 2 yang tampil kedua. Ini kelompok berarti ini yang kelompok 4 yang tampil ketiga. Berarti kelompok 4 yang tampil terakhir. Dan berarti kelompok 3 yang terakhir. Silakan. Nah, silakan dipersilakan untuk kelompok 1 ke depan untuk mempresentasikan hasil. Silakan, banyak kan? Ya, enggak, jangan. Jawabannya saja. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikria. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Siapa yang diceritakan dalam anekdot tersebut? Jawabannya keledai. Masalah apa yang diceritakan dalam anekdot tersebut? Jawabannya cara keledai membaca buku. Tentukan unsur humor dalam teks anekdot tersebut. Jawabannya cara keledai membaca yang hanya membalik-balik halaman tanpa mengerti isinya. Tentukan makna yang tersirat dalam teks anekdot tersebut. Jawabannya, kalau kita juga membuka buku tanpa mengerti isinya, berarti kita sebodoh keledai, bukan? Mengapa cerita lucu tersebut disebut anekdot? Karena teks tersebut mengandung kritikan atau sindiran. Bacalah kembali teks anekdot yang telah dianalisis dan dirumuskan. Saja jawabannya. Perbedaannya apa? Antara humor dan anekdot. Perbedaannya? Di cerita anekdot seperti apa yang coba? Humor, cara keledai membaca yang hanya membalik-balik halaman tanpa mengerti isinya. Kalau anekdot, kalau kita juga membuka buku tanpa mengerti isinya, berarti kita sebodoh keledai, bukan? Persamaannya, teks tersebut yang mengandung hiburan atau candaan. Oke, samanya. Ya, persamanya. Oke, terima kasih. Tentang dong untuk kelompok 1, silakan. Selanjutnya kelompok 2, silakan. Silakan. Silakan silakan ke depan lewat belakang.
Dipersiapkan kelompok 3. Kelompok 3 ke tampil di depan, kelompok 4 ya. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aam Aulia. Nama saya Aam Aulia. Silakan. Soal jawabannya. Nih. Siapa yang menceritakan dalam anekdot tersebut? Keledai. Masalah apa yang diceritakan dalam anekdot tersebut? Cara keledai membaca buku. Tentukan unsur nomor dan teks anekdot tersebut. Membuka buku itu dengan lidahnya. Tentukan makna yang tersebut dalam teks anekdot tersebut. Menyisipkan biji-biji gandum ke dalam lembaran-lembaran tersebut. Mengapa cerita lucu tersebut disebut anekdot? Karena cerita tersebut nyata. Ya, terus. Ide cerita. Keledai sudah membaca semua lembar bukunya. Anekdot. Timurlen menghadiahi Nasruddin sebuah keledai. Isi humor membalik-balik halaman untuk bisa makan biji-biji itu. Anekdot. Nasruddin lalu menggiring keledai yang menghadapi ke arah buku tersebut dan membukanya. Samaan. Perbedaan anekdot cerita nyata, humor cerita tidak nyata. Oke, terima kasih ya. Silakan kembali. Silakan. Selanjutnya kelompok 4 yang tampil ketiga siapa? Sukron. Silakan. Kasih musyawarah ya. Silakan. Ini ya. Perkenalkan, nama saya Iin, saya perwakilan dari kelompok 4. Nama. Mana tuh kau bisa itu? Siapa yang diceritakan dalam anekdot tersebut? Nasruddin, Timurlen, dan keledai. Masalah apa yang diceritakan dalam anekdot tersebut? Nasruddin ditantang untuk mengajari keledai membaca. Tentukan unsur humor dalam teks anekdot tersebut. Unsur humornya terletak pada jawaban Nasruddin yang berkata, jadi kalau kita membuka buku-buku tanpa mengerti isinya, berarti kita sebodoh keledai. Tentukan makna yang tersirat dalam teks anekdot tersebut. Menyindir pada orang-orang yang sering membuka halaman per halaman buku tetapi tidak pernah membacanya. Mengapa cerita tersebut disebut anekdot? Karena ada unsur sindiran. Aspeknya, ide ceritanya kalau humor berasal dari rekaan dan anekdot berasal dari kenyataan. Isinya bersifat lelucon. Kalau humor isinya bersifat lelucon berkaitan dengan umur. Sedangkan anekdot bersifat menyindir pada para penjabat atau pemerintah. Makna tersirat dari humor tidak ada karena biasanya hanya bersifat hiburan, dan makna tersirat dalam anekdot biasanya ada dan menyindir pada orang-orang benar. Terima kasih ya. Dan terakhir kelompok 3 yang tampil keempat, silakan perwakilannya di depan. Boleh ya, silakan Bro. Rapikan dulu. Rapikan dulu ya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariana dari kelompok 4. Siapa yang diceritakan dalam anekdot tersebut? Keledai, Nasruddin, dan Timurlen. Masalah apa yang diceritakan dalam anekdot tersebut? Bagaimana cara agar bisa mengajari seekor keledai membaca?
Tentukan unsur humor dalam teks anekdot tersebut. Seperti kata Nasruddin, memang demikianlah cara keledai membaca, hanya membalik-balik halaman tanpa mengerti isinya. Tentukan makna yang tersirat dalam teks anekdot tersebut. Jadi kalau kita juga membuka-buka buku tanpa mengerti isinya, berarti kita sebodoh keledai, bukan? Mengapa cerita lucu tersebut disebut anekdot? Karena mengandung kritikan. Ide cerita dibuat berdasarkan rekaan. Anekdot dibuat berdasarkan kisah nyata. Isi sindiran, anekdot sindiran. Mana makna tersirat, humor. Jika kita membuka buku tanpa mengerti isinya, sama halnya dengan seekor keledai. Anekdot. Jika kita membuka buku tanpa mengerti isinya, sama halnya dengan seekor keledai. Kesamaan humor dan anekdot sama-sama bersifat sindiran, sama-sama memiliki makna tersirat dalam cerita tersebut, digunakan sebagai kritikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong untuk semua. Jadi kalian dari masing-masing kelompok sudah menyampaikan presentasinya. Gimana menurut kalian? Bagus-bagus ya hasilnya? Bagus ya, bagus luar biasa. Terima kasih dari perwakilannya. Yuk, jadi penunggu yuk. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi refleksi. Yang pertama tadi mengenai perbedaan humor dan anekdot itu terletak pada tujuan. Ya. Tujuan dari anekdot itu tidak hanya sekedar untuk membuat sesuatu yang lucu, tapi lebih kepada hal-hal yang berkaitan dengan sindiran. Itu sudah pasti. Terutama kalau humor itu tujuannya untuk membuat kita bahagia, untuk membuat kita tertawa, dan untuk menghibur. Dari di sini tadi di dalam makna tersirat dari cerita cara kalian membaca buku itu adalah sindiran bagi siapa saja yang membuka buku tanpa memahami. Itu sebenarnya. Dan adapun tokoh-tokoh yang terlibat di dalam cerita tersebut, ketika di sini kan siapa yang diceritakan dalam teks anekdot tersebut, maka bicara tentang penokohan. Tokohnya siapa saja? Ada keledai, ada Timurleng, dan ada Nasruddin, kira-kira begitu. Nah di sini juga kenapa cerita tersebut itu disebut sebagai anekdot? Karena mempunyai sindiran. Siapa sindirannya? Kepada siapa saja yang membaca tanpa memahami, atau ketika membaca buku cuma untuk keren-keren saja demi konten Instagram misalkan, baca buku di perpustakaan tapi tidak pernah membaca. Itu kritiknya bagi yang seperti itu. Bisa dipahami ya. Nah di sini tadi juga ada tentang unsur humor. Ya, unsur humor itu ketika keledai disuruh membaca. Di situ unsur humornya. Kenapa? Kok binatang sudah baca buku? Jadi pahami ya. Nah ini tadi juga Bapak coba untuk merefleksikan bagaimana pembelajaran hari ini. Kalian merasa gembira tidak? Gembira ya. Nah, apakah senang? Alhamdulillah, semoga pembelajarannya terus senang. Nah, dan juga ada hal yang ingin Bapak sampaikan juga tadi terkait teks anekdot. Teks anekdot itu masih ingat apa? Nah, oke, pengertiannya cerita yang singkat, lucu dan menyindir. Nah, strukturnya tadi ada abstrak, ada orientasi, ada reaksi, setelah itu krisis dan koda. Oke, itu kalian sudah memahaminya. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya di pertemuan selanjutnya kita akan belajar bagaimana mengonstruksi, bagaimana mengungkapkan, dan mencoba untuk belajar menyusun teks anekdot itu seperti apa. Yang pasti humor dan anekdot itu mempunyai perbedaan terletak pada tujuannya. Kalau hanya untuk hiburan dan tertawa itu humor. Tapi kalau ada aspek menyindir itu anekdot. Bisa dipahami ya. Nah sebelum ketua kelas ini menutup, Bapak juga menginginkan kalian selaku pelajar SMK Darul Fikri untuk tetap semangat. Coba
Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, yang suaranya keluarkan, yang di belakang tadi tidak terlihat. Ya, kan waktu pagi kan cuma satu tangan, sekarang coba untuk dua tangan. Ya, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Baik, terima kasih. Semangat kalian akan selalu hadir. Semoga kalian semangatnya akan tetap ada. Semoga semangat kalian untuk belajar itu tetap ada dan tidak pernah lelah dan tidak pernah menyerah, karena apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Kalau hari ini kalian bermalas-malasan, maka di kemudian hari kalian akan menghadapi kesulitan. Kalau hari ini kalian tanamkan dengan belajar sungguh-sungguh, maka kemudian hari kalian akan menanamkan kesuksesan dan berbagai macam kemudahan. Kira begitu ya. Nah, Bapak harap juga kalian, karena sekarang sudah musim ini ya, musim penghujan dan juga hari ini lembab cuaca, tapi sore hujan kembali atau yang sering kita sebut sebagai musim pancaroba. Bapak harap juga kalian tetap jaga kondisi fisik, jangan makan sembarangan. Buat laki-laki jangan terlalu banyak bergadang ya, jangan terlalu banyak bergadang. Dan buat perempuan juga pola makan, jangan dikit-dikit makan seblak, dikit-dikit makan seblak, setelah itu ngetis, wah itu lambung kalian pasti kalau bisa bicara sudah ingin berontak kalian ya. Jaga kesehatan kita, karena kesehatan itu mahal. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, Bapak tutup dengan kata-kata mutiara dari Imam Syafi'i. Ya. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidup. Yang hari ini kalian merasa lelah untuk belajar, ya, itu adalah jalan kalian menuju dalam keselamatan yang esok. Ya, mungkin itu saja dari Bapak tentang dari bahasa kita hari ini tentang bahasa Indonesia, tentang anekdot. Selanjutnya kalian akan belajar tentang mengonstruksi dan mencoba menyusun teks anekdot. Silakan kepada ketua kelas untuk menutupi pembelajaran kita hari ini. Silakan apa? Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita baca alhamdulillah. Terima kasih ya atas perhatiannya. Bapak tutup, melanjutkan dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.